Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Nah, di sebuah rumah di mana semerbak iman meliputi setiap penjuru, diiringi dengan rasa pengorbanan dari masing-masing anggota keluarga, di sanalah tumbuh Habib bin Zaid al-Ansari. Nah, ayahnya bernama Zaid bin Hashim, salah seorang pemuka kaum muslimin di Yasrib. Dia juga termasuk salah seorang dari 70 orang yang melakukan turut serta di Aqabah untuk menyatakan baiat kepada Rasulullah. Dan Zaid pada saat itu ditemani oleh istri dan dua anaknya. Ibunya adalah Ummu Umaroh yang bernasab kepada Bani Al-Maziniyah. Dialah wanita pertama yang mengangkat senjata demi membela agama Allah dan Muhammad Rasulullah. Nah, saudaranya adalah Abdullah bin Zaid yang berani mati membela Rasulullah dalam peristiwa Uhud. Rasulullah pernah bersabda tentang keluarga ini, "Keberkahan Allah atas kalian wahai penghuni rumah, rahmat Allah atas kalian wahai penghuni rumah." Nah, cahaya ilahi menembus relung hati Habib bin Zaid saat ia masih berusia muda dan ia merasakan adanya kenyamanan dalam agama ini. Ia mendapatkan surat perintah untuk turut serta bersama ibu, bapak, bibi, dan saudaranya pergi ke Mekah untuk bergabung bersama 70 orang mulia dalam membuat catatan sejarah, di mana ia akan menjulurkan tangannya yang kecil untuk berbaiat kepada Rasulullah di tengah kegelapan baiat Aqabah. Nah, sejak saat itu Rasulullah bagi Habib adalah orang yang paling ia cintai melebihi ibu dan bapaknya. Dan Islam baginya kini lebih mahal daripada hidupnya sendiri. Habib tidak ikut serta dalam perang Badar karena pada saat itu ia masih sangat kecil. Ia juga tidak berpartisipasi dalam perang Uhud sebab pada saat itu ia belum mampu untuk mengangkat senjata. Akan tetapi setelah itu, ia mengikuti semua peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan pada setiap peperangan yang ia ikuti, ia memiliki peran yang penting, perjuangan yang luar biasa, dan pengorbanan yang tiada tara. Di samping bahwa semua pertempuran dan peperangan ini amat hebat dan ganas yang pada hakikatnya adalah hiperbolik atas sebuah peristiwa besar yang akan dipaparkan kepada kalian semuanya. Pada tahun 9 Hijriah, Islam pada waktu itu sudah kuat, kokoh, dan mengakar. Pada saat itulah banyak delegasi bangsa Arab berdatangan dari daerah yang jauh untuk menjumpai Rasulullah di Yasrib serta untuk menyatakan keislaman mereka di hadapan beliau, lalu berbaiat untuk senantiasa patuh dan setia kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari delegasi ini adalah utusan dari Bani Hanifah yang datang dari daerah dataran tinggi Najd. Nah, para delegasi itu mengingatkan unta-unta mereka di pinggiran kota Madinah dan mereka menitipkan barang-barang mereka kepada seorang pria yang dikenal dengan Musailamah bin Habib al-Hanafi. Kemudian delegasi ini lalu berjalan untuk menemui Nabi Muhammad SAW dan menyatakan keislaman mereka dan kaumnya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad menerima kedatangan mereka dengan hangat dan memerintahkan agar masing-masing mereka diberikan hadiah, termasuk hadiah bagi teman yang mereka titipkan barang. Nah, delegasi ini belum lagi sampai ke tanah air mereka di Najd sewaktu Musailamah bin Habib menyatakan murtad atau keluar dari Islam dan berkata di hadapan mereka bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus Allah kepada Bani Hanifah sebagaimana Allah telah mengutus Nabi Muhammad kepada suku Quraisy. Maka serentaklah kaumnya mendatangi Musailamah dengan berbagai macam motivasi, yang terpentingnya adalah karena fanatisme, kesukaan, sehingga ada salah seorang di antara mereka mengatakan, "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah orang yang jujur dan Musailamah adalah pendusta. Akan tetapi seorang pendusta dari Rabi'ah lebih aku sukai daripada orang yang jujur dari Mudhar." Nah, saat Musailamah semakin kokoh dan banyak mendapatkan dukungan, ia menuliskan sebuah surat kepada Rasulullah yang berbunyi, "Dari Musailamah Rasulullah kepada Muhammad Rasulullah, semoga kesejahteraan bagimu. Amma ba'du, aku telah berbagi urusan denganmu, bagi kami adalah separuh bumi dan bagi Quraisy separuhnya lagi. Akan tetapi Quraisy adalah kaum yang melewati batas." Nah, Musailamah mengirimkan surat tersebut lewat dua orang dari kaumnya.
Nah, saat surat tersebut dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau bertanya kepada kedua utusan tadi, apa pendapat kalian berdua? Mereka menjawab, kami berpendapat sebagaimana yang ia katakan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada keduanya, demi Allah, kalau saja para Rasul tidak dibunuh, maka pasti sudah aku tebas leher kalian berdua. Nah, kemudian Rasulullah mengirimkan surat kepada Musailamah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailamah sang pendusta. Kesejahteraan kepada mereka yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du. Bumi adalah milik Allah yang ia wariskan kepada siapa saja dari hambanya yang ia kehendaki. Dan akibat yang baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah menitipkan surat tersebut kepada kedua orang tadi. Kejahatan yang dilakukan oleh Musailamah semakin merebak dan merajalela. Lalu Rasulullah mengambil keputusan untuk mengirimkan sebuah surat kepadanya yang berisikan ancaman untuk menghentikan kesesatan dirinya. Kemudian Rasulullah menyuruh tokoh cerita yang bernama Habib bin Zaid untuk membawa surat tersebut kepada Musailamah. Nah, pada hari itu Habib bin Zaid hanyalah seorang pemuda yang baru menginjak usia remaja. Namun ia adalah seorang pemuda yang tangguh, teguh beriman, dengan menjaga keimanannya dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Berangkatlah Habib bin Zaid untuk menjalankan perintah Rasulullah tanpa merasa ragu dan khawatir. Ia melewati bukit dan lereng sehingga ia tiba di perkampungan Bani Hanifah di dataran tinggi Najd. Kemudian ia menyerahkan surat kepada Musailamah al-Kazzab. Begitu Musailamah membaca apa yang dituliskan dalam surat tersebut, maka terpancarlah rona kemarahan dan kedengkian dari dalam dadanya. Dari roman mukanya yang berwarna merah terlihat adanya kejahatan dan pengkhianatan. Musailamah lalu memerintahkan pembantunya untuk mengikat Habib bin Zaid dan membawanya pada esok hari di waktu duha. Keesokan harinya Musailamah membuka majelisnya. Di sekelilingnya ada para pemuka kaum yang menjadi pengikut dirinya yang terbesar. Musailamah juga mengizinkan kalangan umum untuk hadir. Kemudian ia memerintahkan agar Habib bin Zaid dibawa masuk, dan masuklah ia dengan tangan dan kaki terikat. Habib bin Zaid berdiri di tengah kerumunan yang ramai. Ia mendapati bahwa orang yang ada semuanya penuh dengan kedengkian dan kebencian. Mereka semua terlihat emosi dan selalu menenguskan hidung mereka seperti tanda kekesalan. Kemudian Musailamah melihat ke arah Habib dan bertanya, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Ia menjawab, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Maka Musailamah berdiam sejenak, lalu bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Maka Habib bin Zaid menjawab dengan nada yang sangat sinis, telingaku sedikit tuli sehingga tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan barusan. Maka berubahlah rona wajah Musailamah dan ia mulai menggigit bibirnya tanda marah, dan ia berkata kepada para algojonya, potonglah sebuah anggota dari tubuhnya. Lalu datanglah para algojo menghampiri Habib. Mereka memotong salah satu anggota tubuhnya sehingga bagian yang terpotong tersebut menggelinding di atas tanah. Kemudian Musailamah mengulangi pertanyaan yang sama kepadanya, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Ia menjawab, ya, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Musailamah bertanya lagi, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah? Habib bin Zaid menjawab dengan tegas, aku telah katakan kepadamu bahwa telingaku sedikit tuli sehingga tidak bisa mendengarkan apa yang kamu katakan. Nah, kemudian Musailamah memerintahkan para algojonya untuk memotong anggota tubuh Habib yang lain. Maka dipotonglah salah satu anggota tubuh yang lain dari diri Habib sehingga anggota tubuh tersebut jatuh menggelinding di tanah dan berkumpul dengan anggota tubuh terpotong yang lebih dahulu. Nah, para manusia yang hadir pada saat itu menyaksikan dengan mata kepala mereka dengan keheranan atas keteguhan dan penolakan Habib kepada Musailamah. Musailamah terus bertanya, para algojo memotong bagian tubuhnya, namun Habib tetap menjawab, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga hampir separuh tubuhnya telah terpotong dan berceceran di atas tanah.
sementara separuhnya yang lain merupakan tumpukan yang berbicara. Akhirnya ruhnya pun meninggalkan jasad, sementara kedua bibirnya yang suci terus menyebut nama Nabi Muhammad yang telah ia baiat pada malam Aqabah, yaitu nama Muhammad sebagai Rasulnya. Nah, kisah tewasnya Habib terdengar oleh ibunya yang bernama Nasibah Al-Maziniyah. Ia mampu menerimanya dan dapat menguasai kesedihannya. Ia berharap anaknya akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah. Nah, pada peristiwa Yamamah, Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi Musailamah Al-Kadzdzab, dan Abu Bakar menjadikan panglima atas pasukan ini adalah Khalid bin Walid. Maka bergabunglah dalam pasukan pejuang yang gagah berani ini Nasibah Al-Maziniyah dan putranya yang bernama Abdullah. Keduanya berniat untuk berjihad di jalan Allah sekaligus menuntut balas atas Habib dari orang yang telah membunuhnya. Itu adalah kisah tentang Habib bin Zaid yang sangat luar biasa. Meskipun usianya masih sangat muda, tapi memiliki iman yang sangat teguh dan kokoh. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.